Perkenalkan, nama saya Ripki Angelina Ginting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sejarah politik. Di sini saya mengambil 3 macam artikel tentang konsep pendekatan sejarah politik. Yang pertama yaitu sejarah sosial dalam politik Islam. Yang kedua yaitu sejarah sosial dan juga dalam pemikiran politik Ali Abdul Rashid. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah sosial dalam kajian politik dalam pendidikan Islam. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan sejarah sosial dalam politik Islam yang ditulis oleh Mu'b Johri, di mana masa perkembangan Islam ini dimulai dalam tampilan pentas politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun Hijriah yang bertetapan dengan tahun 622 Masehi. Kemudian setelah memasuki pada abad ke-8 dan juga ke-9, di mana wilayah ini sangat membentang dari Maroko, Bahtlan, yang kini telah menyeberangi ke Spanyol ke bagian timur hingga sampai ke India. Disitulah Islam kini menjadi suatu kemunculan yang sangat lebih banyak yang ditandai dengan adanya nuansa politik, sehingga dapat melihat perkembangan Islam ini juga harus memiliki kaitan dengan aktivitas dalam politik. Bahkan juga di mana ajaran Islam itu juga sangat dilengkapi dengan berbagai dimensi bagi kehidupan masyarakat. Sehingga di dalam kehidupan ekonomi dan juga kehidupan politik dan juga kehidupan dalam dimensi, orang Islam ini sangat merasa optimis sehingga sebagai meyakini bahwa pedoman itu sudah ada. Sehingga ada terdapat beberapa wacana politik dalam persoalan. Sehingga di mana mereka menganggap apakah suatu kerasulan Muhammad SWT sudah mengandung misi politik? Apakah juga agama Islam ini juga sangat memiliki terkaitan erat dengan persoalan politik, ataupun juga dengan negara, ataupun juga dengan pemerintahan? Sehingga di mana sistem dan juga bentuk pemerintahan dalam prinsip-prinsipnya kini ada di dalam agama Islam tersebut. Di atas pertanyaan tersebut, di mana agama Islam ini juga memiliki hubungan dengan politik, ataupun juga disebut dengan kekuasaan, kenegaraan, yang kini dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu di mana kelompok ini sangat memiliki pandangan bahwa Islam bagi sultan dalam pemahaman barat yang sangat mengurusi suatu hubungan manusia dengan Tuhannya aja. Bahkan ada juga sebaliknya, di mana agama Islam ini adalah agama yang sangat lengkap, yang terdapat berbagai sistem kenegaraan dan juga pemikiran Islam dalam sistem kenegaraan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SWT dan juga Khalifah al-Rasyidin, di mana sehingga sistem itu akhirnya didukung oleh beberapa kelompok. Yang pertama yaitu Hasan al-Banna, yang kedua yaitu Syahid Qutha, dan juga yang ketiga Rashid Ridha, yang keempat yaitu Al-Maududi. Yang kedua, di mana kelompok ini juga memiliki pandangan yang sangat berbeda, di mana mereka ini menganggap Islam itu adalah agama sebagaimana yang bisa dipahami oleh masyarakat barat tersebut. Sehingga di mana seorang Nabi Muhammad dan juga para rasul sebelumnya juga tidak otomatis sangat memegang kekuasaan politik tersebut. Sehingga di mana seorang rasul ini memiliki tugas yang sangat mulia. Dan juga di mana rasul ini juga mengajak manusia untuk dapat hidup benar dan juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tidak maksud untuk mendirikan dan juga mengepalakan suatu negara, di mana pendukung kelompok ini juga didukung oleh beberapa rasul, yaitu dengan Ali Abdul al-Rashid dan juga Dr. Tahta Hashim. Yang ketiga yaitu di mana kelompok ini juga memiliki pandangan yang berbeda, sehingga mereka akhirnya menolak bahwa Islam itu sangat lengkap seperti pendapatan yang pertama.
Tetapi mereka juga tidak menolak bahwa Islam itu tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat Barat tersebut. Namun di mana mereka menganggap bahwa Islam tidak ada sistem politik ataupun juga kenegaraan. Tetapi di mana Islam ini memiliki prinsip-prinsip dan juga nilai etika bagi kehidupan bernegara bagi masyarakat. Sehingga pendukung ini juga didukung oleh beberapa rasul. Yang pertama yaitu ada Dr. M. Hussein dan M. Hussein Hais. Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Rashid yang ditulis oleh Muji Mulia. Ali Abdul Rashid dilahirkan dari keluarga feodal yang berasal dari Mesir pada tahun 1808 sebelum Masehi di sebuah desa pendalaman Al-Syaid yang kini merupakan termasuk di dalam wilayah provinsi Menia. Dan ia meninggal pada tahun 1966 Masehi. Ayahnya bernama Hasan Abad al-Rashid Pasha, yang merupakan salah satu seorang teman Muhammad Abduh. Oleh karena itu, di mana Ali Abdul Rashid ini yang waktu masih kecil, ia juga tidak memiliki kesempatan secara langsung untuk menjadi seorang murid Abduh. Sebab Abduh adalah seorang pengangguh Abduh. Di mana Ali Abdul Rashid ini adalah salah seorang tokoh pembaharu Mesir yang kini dianggap sebagai kontroversial. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah sosial dalam kajian politik pendidikan Islam yang ditulis oleh Qari Sulu Wahtoni. Di mana berbicara tentang politik pendidikan Islam di Indonesia, di sini kita akan menjumpai berbagai konfigurasi sejarah sosial yang begitu memiliki beragam dan juga penuh dinamika. Di mana dari masa perintisan pendidikan Islam pada zaman Wali Songo sehingga pada era reformasi pada saat ini, semua secara politis dan juga perkembangan pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru awal ada memiliki dua dialisme bisa dilihat sebagai refleksi dan juga pergumulan bagi kekuatan politik tersebut di antara Islam dan juga nasionalisme. Ada beberapa pun yang telah terjadi dalam rekonsiliasi ideologi dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun di mana prakteknya yang secara implikasi ini memiliki pergumulan ideologis terhadap dunia pendidikan terhadapnya yang sangat sulit untuk dihapuskannya. Dengan hal ini di mana akhirnya diperkuatkan dengan sejarah panjang resistensi bagi kaum muslimin terhadap bagi sekolah umum yang klasikal yang pada mulanya yang sangat dikembangkan oleh pemerintah kolonial, yang pada akhirnya mereka mencurigai ada sebagai kontainer terhadap pendidikan Islam tersebut. Oleh karena itu, di mana perkembangan kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan Islam ini tidak dipisahkan dari pola politik Orde Baru Islam. Maksudnya adalah yaitu di mana bahwa tingkat apresiasi pemerintah terhadap pendidikan Islam ini sangat mencerminkan sejauh mana tingkat dan juga pola hubungan politik negara dan agama ataupun Islam itu sendiri. Sehingga di mana dalam kajian politik ini, dalam pendidikan Islam ini dapat digunakan sebagai pendekatan sejarah sosial adalah sebuah keniscayaan ataupun suatu kepercayaan bagi manusia. Dengan pendekatan sejarah sosial ini juga dapat diungkapkan dalam berbagai motif yang melatar belakangi berbagai kebijakan kini dapat diambil oleh pemerintahan sebagai sebuah negara dalam menyikapi berbagai problematika di dalam pendidikan agama tersebut. Sehingga
di mana situasi ini sangat relasi Islam bagi negara, sehingga sangat mengarah pada konflik kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap kemajuan pendidikan Islam dalam mutlak yang sangat diperlukan. Maka hal itu pun bisa dipahami bahwa di mana untuk mengingat bahwa konsolidasi dan juga stabilisasi bagi kehidupan sosial, politik dan juga ekonomi kini menjadi suatu prioritas utama bagi kecamatan pemerintahan yang sangat tengah berkuasa pada saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari saya.